Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu Nurlaili Rosyida, Guru Produktif TKJ dari SMK Bina Karya Mandiri 2, dalam pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kali ini materinya adalah protokol routing, routing table, link state, distance vector, classful, metric, administrative distance. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, and share. Dibantu ya. Prinsip dasar routing. Fungsi utama dari layer network adalah pengalamatan dan routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Tugas routing akan dilakukan device jaringan yang disebut sebagai router. Fungsi utama router adalah menentukan jalur terbaik sebagai switching paket-paket data ke interface yang dituju. Proses routing paket data diperlukan. Syaratnya berikut: alamat tujuan yang jelas dan memilih jalur-jalur terbaik dan tercepat, mengidentifikasi informasi dan sumber, yaitu router mempelajari dari mana informasi tersebut berasal, serta jalur-jalur yang dipilih selanjutnya. Menentukan jalur-jalur yang mungkin dilewati, yaitu lalu lintas yang dapat ditempuh untuk sampai ke tujuan. Mengatur dan mengkonfirmasikan informasi routing, yaitu jalur yang akan digunakan bisa dipercaya atau tidak. Router memerlukan informasi tabel routing yang mengidentifikasikan kemana paket harus di-forward untuk mencapai tujuan. Routing protokol atau protokol routing. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan rute yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus rute ketika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Routing protokol adalah komunikasi antara router-router, mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Proses routing paket data diperlukan syarat berikut: alamat tujuan yang jelas, memilih jalur-jalur terbaik, tercepat, mengidentifikasi informasi dan sumber, yaitu router mempelajari dari mana informasi berasal, serta jalur-jalur yang dipilih selanjutnya. Menentukan jalur-jalur yang mungkin dilewati, yaitu lalu lintas yang dapat ditempuh untuk sampai ke tujuan. Router memerlukan menginformasikan informasi routing, yaitu lalu lintas yang akan digunakan bisa terpercaya atau tidak. Router memerlukan informasi tabel routing yang didefinisikan kemana paket harus di-forward untuk mencapai tujuan. Protokol routing. Terlihat gambar ada dua router. Nah, router 1 itu terdiri dari network A, B, dan C. Router 2 itu terdiri dari network D, network E, network F. Ini Ibu memperlihatkan routing itu, perjalanan routing itu seperti apa. Selanjutnya, ketika routing 2 ingin berkomunikasi ke routing 1, maka routing 1 bisa dikatakan seperti ini:
Aku tahu informasi tentang network A, B, dan C. Kamu bisa mencapai network-network itu tersebut lewat aku. Jadi, ketika router 2 ingin menuju ke network A, B, dan C, maka harus melewati routing 1. Router 1 menyatakan bahwa apapun yang ada di network A, B, dan C itu aku tahu informasi apapun. Maka apa yang kamu minta bisa melalui aku. Itu kata router 1. Begitu pula dengan router 2. Ketika router 1 ingin mengetahui network D, E, dan F atau ingin menuju ke network A, ke network D, E, dan F, maka apapun informasi yang ada di D, E, dan F itu router 2 mengetahuinya. Maka tanyakan tentang saya ketika router 1 ingin ke network D dan E dan F harus melalui router 2. Oke ya, paham? Selanjutnya, protokol routing, bahasa yang digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi network dengan router lain. Contoh, RIP, IGRP, OSPF, IIS, BGP. Secara singkat sudah dipelajari di materi sebelumnya ya. Nanti materi selanjutnya akan membahas lebih rinci tentang RIP, IGRP, OSPF, IIS, BGP. Paket-paket yang diroutingkan disebut router protokol, contoh IP dan IPX. Selanjutnya, default router. Default router adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu, tetapi tidak dapat di-routing tabel router yang disinggahi jika terdapat default router yang diset pada router tersebut. Maka paket tersebut akan mengikuti router default yang telah diterapkan. Default route digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu per satu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan konfigurasi yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah, maka semua route akan dapat dilewati. Kekurangannya, terdapat routing yang tidak diperlukan karena default route kemungkinan semua route akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot atau lelet. Default routing sebenarnya masuk dalam static routing, biasa digunakan untuk routing ke internet. Klasifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma dapat diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori berikut: distance factor, link state. Perbandingan antara distance factor dan link state. Distance factor tujuannya untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internetwork. Link state tujuannya untuk menciptakan kembali topologi yang benar dalam suatu internetwork. Kalau distance vector, spesifikasi resource atau CPU memori router yang dibutuhkan sederhana. Kalau link state, makan resource router lebih banyak, proses lebih banyak makan CPU dan memori. Distance vector, update informasi routing membutuhkan lebih banyak bandwidth. Update dikirim secara rutin. Kalau link state, update informasi routing lebih hemat. Bandwidth atau update hanya dikirim jika terjadi perubahan topologi jaringan.
distance vector. Router tidak memiliki informasi topologi network secara keseluruhan. Kalau link state, setiap router mendapatkan gambaran peta topologi network secara lengkap. Routing table. Routing table atau table routing adalah tabel yang membuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Routing table hanya memberikan informasi, sedangkan routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table. Ada dua item yang harus dimasukkan oleh tabel routing untuk mengirim paket data. Destination address merupakan sebuah alamat pada jaringan yang dapat dijangkau oleh router. Pointer to the destination merupakan penunjuk yang akan memberitahukan bahwa jaringan atau network yang dituju dapat terhubung dengan router. Router akan menyesuaikan informasi yang terdapat pada tabel routing sebelum mengirimkan ke alamat tujuan, sehingga tidak ada yang namanya salah sasaran dalam mengirimkan paket data. Berikut adalah urutan pada tabel routing untuk menyesuaikan alamat tujuan. Pertama, host address subnet, group of subnet, major network number, group of major network number, default address. Classful routing dan classless routing. Classful routing tidak menyertakan subnet mask dalam proses advertisement informasi routing, mengasumsikan bahwa dalam network yang sama semua menggunakan subnet mask yang sama. Informasikan routing yang akan disamari menjadi kelas default saat diterima oleh interface router yang berbeda major network dengan update routing tersebut. Network kelas A dan B disemari, contohnya RIP versi 1 dan IGRP. Classless routing menyertakan subnet mask dalam proses advertisement informasi routingnya, mendukung penggunaan subnet mask yang bervariasi pada atau variable like subnet mask VLSM. Summary dapat dikontrol secara manual, contohnya RIP versi 2, EGRP, OSPF, IIS. Selanjutnya, metrik. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin tinggi nilai metrik, maka akan memiliki jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah hop count. Metode ini menghitung jumlah route yang harus dilalui paket sebelum paket ke tujuan. Setiap router bernilai 1 hop. Bandwidth menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Administrative distance. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat 2 atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari 2 routing protokol yang berbeda. Administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance yang dimilikinya. Load balancing. Pengertian load balancing adalah suatu jaringan komputer yang menggunakan metode untuk mendistribusikan beban kerja pada 2 atau bahkan lebih suatu koneksi jaringan secara seimbang agar pekerjaan dapat berjalan optimal dan tidak overload beban pada salah satu jalur koneksi.
Ada berbagai alasan mengapa menggunakan load balancing. Waktu respon, kecepatan akses website dengan 2 atau lebih server saling berbagi beban lalu lintas web, maka akan lebih cepat karena tidak bertumpu hanya dalam satu server saja. Redundansi, contoh jika web kita sedang berjalan seimbang di beberapa server dan salah satu server mempunyai masalah, maka kita masih mempunyai server yang lain dan proses pengaksesan pun tidak terhambat, dan para pengunjung web pun tidak menyadari bahwa salah satu server sedang mengalami gangguan. Cara kerjanya menggunakan beberapa peralatan yang sama untuk menjalankan tugas yang sama. Kelebihan dapat membagi pekerjaan secara merata kepada server layanan utama, meminimalisir waktu down, mempercepat akses layanan. Kelemahan menambah biaya karena memerlukan 2 atau lebih server jika server induk bermasalah. Semua sistem virtual yang ada tidak bisa digunakan. Penempatan data pada satu server akan menjadi target serangan virus ataupun seorang hacker. Paket forwarding, penyampaian atau pengiriman paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. Lapisan jaringan dalam model open system interconnection bertanggung jawab atas paket forwarding. Bridging, proses untuk dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda, misalnya seperti Ethernet, Fast Ethernet, ataupun tipe jaringan yang serupa atau sama. Perbedaan routing dan bridging. Routing bekerja pada lapisan, berkaitan erat dengan IP address yang diolah adalah paket data, sedangkan bridging terjadi pada layer 2, yaitu data link layer, berkaitan erat dengan MAC address yang diolah adalah frame. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Ada 2 teknik perhitungan subnetting. VLSM, Fixed Length Subnet Mask. Suatu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet, di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. 2. VLSM, Variable Length Subnet Mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet mask satu dengan yang lainnya. CIDR, Classes Interdomain Routing. CDR merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP yang berbeda dalam suatu jaringan, sehingga IP address tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan subnet mask dan jumlah hostnya. Teknik CIDR sangat penting untuk mengetahui jumlah host dalam sebuah subnet IP yang diberikan, sehingga dapat mempermudah menghitung jumlah IP pool yang akan diberikan kepada perangkat PC. Nah, yang terakhir, kalian lihat gambar ini. Dynamic Routing Protocol terbagi 2, Interior Gateway Protocol dan Exterior Gateway Protocol. Interior Gateway Protocol terbagi 2, Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Distance Vector Protocol terbagi 2, RIP dan EIGRP. Link State Protocol terbagi 2, OSPF
dan IIS. Sedangkan Exterior Gateway Protocol adalah BGP. Nah, untuk kali ini tugasnya adalah apa itu semua dan fungsi-fungsinya. Seperti biasa, kerjakan di buku atau ditulis di email, silahkan. Seperti biasanya tugas nanti dikumpulkan ya. Sekian dari Ibu materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.